Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan terkait dengan determinan perspektif pasar untuk return saham pada perusahaan manufaktur di BEI yang disusun oleh saya sendiri Rifa Pramesti Widyaningtyas, kemudian dosen saya Ibu Zulfa Irawati. Latar belakang pada penelitian ini adalah perkembangan ekonomi Indonesia secara langsung berimplikasi pada bagaimana intensitas persaingan antar perusahaan yang juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan menggunakan pasar modal untuk investasi. Pasar modal sendiri merupakan pasar untuk berbagai macam instrumen dari segi jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk modal sendiri dan utang. Seiring dengan berkembangnya bisnis di Indonesia, yang juga didukung dengan perkembangan pasar modal, saham menjadi salah satu alternatif investasi dan banyak digunakan di pasar modal karena memberikan keuntungan yang lebih besar dan tidak memerlukan dana yang banyak dibandingkan obligasi. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal yaitu return. Return sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu return realisasi atau yang sudah terjadi, dan return ekspektasi atau yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa datang. Peneliti ini akan mengambil sampel pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan alasan yang mendasari mengambil sampel tersebut karena perusahaan makanan dan minuman ini menjadi salah satu sektor yang memberikan sumbangsih terbesar bagi negara. Kemudian pada sektor ini, makanan dan minuman mampu bertahan di pasar modal karena pada dasarnya makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian sektor makanan dan minuman ini merupakan satu-satunya perusahaan yang mampu bertahan di Indonesia pada masa pandemik COVID-19. Dalam penelitian ini, kami akan membahas terkait dengan apakah economic value added atau EVA, kemudian price to book value atau PBV, kemudian untuk earning per share atau EPS berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Untuk landasan teori pada penelitian ini, yang pertama dari return saham menurut Jugianto tahun 2017 bahwa menggambarkan hasil yang diperoleh investor dari aktivitas investasi yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu, yang terdiri dari capital gain dan yield. Untuk capital gain sendiri merupakan selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Kemudian untuk yield sendiri merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Kemudian untuk EVA atau Economic Value Added menurut Sumarsan tahun 2013 merupakan ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah atau value added perusahaan. Kemudian yang ketiga ada price to book value atau PBV. Menurut Darminto tahun 2019 bahwa menjelaskan banyaknya modal menunjukkan seberapa banyak modal sendiri atau stockholder equity yang dimiliki atas satu lembar saham dalam peredaran. Kemudian yang terakhir itu earning per share atau EPS, yaitu mencerminkan keberhasilan perusahaan memperoleh keuntungan bagi investor dalam kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Kemudian penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan dari perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021 dan laporan tahunan atau annual report
serta pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Kemudian untuk metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinan dalam waktu 3 tahun. Dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS 20. Hasil penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari tabel bahwa nilai dari EVA yang terlalu besar dan EPS bernilai positif, maka peneliti melakukan konversi data dalam bentuk logaritma natural pada variabel EVA dan EPS. Penggunaan logaritma natural ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Kemudian tabel yang sebelahnya merupakan hasil dari setelah dilakukannya logaritma natural. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang pertama ada uji normalitas. Diketahui bahwa nilai asumsinya 0,028 berarti bahwa lebih kecil dari 0,050, artinya dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Kemudian cara untuk menormalkan data dengan menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak normal, sehingga dengan membuang data tersebut, maka data akan semakin mendekati nilai rata-ratanya. Setelah dilakukan outlier, maka asumsi diketahui sebesar 0,260. Ini merupakan lebih besar dari 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Diketahui bahwa variabel pada EVA, PBV, dan EPS menunjukkan nilai toleransinya itu lebih dari 1, kurang dari, dan VIF-nya lebih dari 1. Selanjutnya untuk uji autokorelasi diketahui bahwa DW atau Durbin-Watson itu sebesar 1,986 sehingga tidak terjadi autokorelasi di mana kriteria untuk memenuhi data tidak mengalami autokorelasi adalah 1,5 sampai dengan 2,5. Kemudian untuk yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa pada gambar titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda. Diketahui bahwa betanya PBV itu negatif, T itu negatif. Kemudian untuk uji T itu T hitung dari PBV mengalami negatif sehingga pengaruh dari PBV tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian untuk uji F dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi kesimpulannya EVA, PBV, dan EPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Kemudian yang terakhir koefisien determinan dapat diketahui adjust R-square-nya 0,097 atau sebesar 9,7% yang menunjukkan bahwa variabel EVA, PBV, dan EPS memberikan kontribusi return saham sebesar 0,097 atau 99,7% dan sisanya 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama pengaruh EVA terhadap return saham. Semakin besar EVA yang mampu diciptakan oleh perusahaan, maka para investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam saham perusahaan tersebut. Bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih untuk melakukan investasi sehingga besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk semakin maju dan berkembang. Akibatnya permintaan saham semakin banyak sehingga mempengaruhi harganya. Semakin banyak lembar saham yang diminta, akan membuat harga saham menjadi meningkat. Semakin meningkat harga saham, maka return yang dapat diperoleh para investor juga semakin besar. Kemudian untuk pengaruh PBV terhadap return saham, bahwa PBV tidak pengaruh signifikan terhadap return saham. Ini tidak beranggapan bahwa PBV dapat digunakan sebagai patokan untuk membeli saham.
namun mempertimbangkan hal-hal lain. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh EPS terhadap emiten saham, bahwa kenaikan EPS itu berarti bahwa perusahaan sedang dalam pertumbuhan, kondisi keuangan yang meningkat, baik dalam peningkatan penjualan maupun laba. Semakin besar EPS, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bersih setiap lembarnya. Untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa EVA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham, kemudian price to book value atau PBV tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham, dan earning per share atau EPS mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian dari hasil UGF menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel EVA, PBV, dan EPS berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, dan hasil koefisien determinan adjust R-square menyatakan 0,097, berarti variasi perubahan variabel return saham yang dapat dijelaskan oleh variabel EVA, PBV, dan EPS sebesar 9,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian untuk keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada sampel peneliti, yaitu dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Kemudian penelitian ini terbatas pada variabel yang diteliti, yaitu menggunakan EVA, PBV, dan EPS yang memengaruhi return saham. Kemudian untuk saran dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi investor, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan nilai EVA, PBV, dan EPS dalam kepentingan investasi yang dilakukan. Kemudian bagi pihak manajemen hendaknya mampu mempertahankan modal kerja secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan periode pengamatan atau variabel bebas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.